إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali kita dengarkan di berbagai kesempatan penjelasan berkaitan dengan takwa kepada Allah itu ada banyak variasi di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan takwa kepada Allah. Tidak pada tempatnya kalau kemudian satu persatu diuraikan dengan panjang lebar. Tetapi ada satu ayat yang mendidik untuk kita semuanya berkaitan dengan takwa itu dikaitkan dengan orang mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap pribadi itu mengkalkulasi, menghitung, mencermati, mempersiapkan apa yang sudah dilakukan sekarang itu untuk menghadapi masa yang akan datang. Tentu saja masa yang akan datang itu banyak sekali. Dalam muhadasah al-yaumiyah, ucapan dan ungkapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Ghad itu maknanya al-yaum ba'da hadzal yaum. Hari setelah hari ini. Tapi bisa juga ghad itu maknanya besok yang akan datang ketika orang itu sudah tidak produktif bekerja diganti dengan adik-adik dan anak-anak kita. Bisa juga masa depan itu adalah ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala meninggalkan alam dunia. Tetapi apa yang berkaitan dengan persiapan menghadapi masa yang akan datang itu? Kalau hari ini adalah bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Apakah 1 tahun yang akan datang itu kita masih ada? Kalau kita melacak pada apa yang dilakukan oleh Nabi, riwayat hidupnya Nabi, itu ada banyak marhalah. Nah ini saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat pendek ini supaya kita bisa mengadopsi, mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi dalam diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Apa marhalahnya Nabi? Periodisasi daripada kehidupan Nabi. Pertama adalah Nabi itu meletakkan landasan di dalam memimpin umat dan masyarakat. Walaupun kita itu tidak dalam kapasitas memimpin masyarakat ya, tetapi bisa diambil apa yang ditetapkan oleh Nabi. Apa yang pertama? Pertama adalah marhalatut tauhid. Landasan hidup yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pakai bahasa yang lain, kalau orang itu mengesahkan Allah satu-satunya, dunia itu tidak akan ada masalah. Tetapi ketika ada banyak Tuhan yang dipercaya dan diyakini, maka itulah masalah yang timbul di dunia itu. Saya sering mengungkapkan, mudah-mudahan tidak salah paham, waktunya pendek. Sebenarnya kalau kita ini mau jujur, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena banyak Tuhan yang diikuti. Dengan bahasa kitab itu karena syirik orang itu ya. Tentu saja orang yang syirik ini macam-macam. Syirik tidak sekedar ada benda, barang, patung disembah-sembah, tidak.
kecintaan manusia kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul itu juga bagian daripada kesyirikan. Dan itu yang menjadi biang kerok masyarakat. Orang mentaati orang lain, siapapun orang lain itu melebihi taatnya kepada Allah yang menurut Allah itu haram. Tapi kemudian orang lain tadi mengatakan halal lalu diikuti, itu sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Makanya Rasulullah meletakkan dasar utama dalam pembinaan umat dan masyarakat itu adalah tauhid. Bisa diambil dari mana? Nah, ini sedikit saya sebutkan walaupun tidak detail menguraikan hadis ini. Suatu ketika Nabi itu mengutus sahabatnya Mu'ad untuk ekspansi dakwah keluar. Bukan dalam arti perang ya, tapi ini dakwah. Pesan Rasulullah itu bertahap. Ya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sahabat Mu'ad itu. Bahasa hadisnya begini. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad pertama kali ajarkan mereka itu tentang syahadat. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, maka semuanya dinafikan, dikatakan tidak. Yang membelenggu manusia, yang menggerakkan manusia, yang kemudian dituju oleh manusia, yang dipakai landasan hidup oleh manusia, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut mengikuti kamu, akidahnya tadi sudah baik, maka ajarkan tentang sholat. Nah ini kalau menurut pikiran tauhid di masyarakat ini terbalik, Pak. Orang diajari sholat dulu, mengabaikan prinsip-prinsip bertauhid. Yang benar adalah sebenarnya diajari dulu prinsip-prinsip bertauhid, baru sholat. Apa risikonya kalau kebalik? Ya, kalau kebalik, ya. Kalau kebalik itu berarti diajarkan sholat dulu. Orang sholatnya tepat waktu, berjamaah, indah, bagus dan sebagainya, tumuknina, tapi ada riyaknya. Nah begitu loh. Dan riyak ini bagian daripada komponen di tauhid. Karena Nabi memberi contoh, rusaknya orang sholat itu karena faktor riyak. Qama rajulun fayusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, berdiri sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, karena tahu dilihat orang. Nah, itu Nabi memberi contoh itu. Maka ini cocok dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah kepada sahabat Mu'ad tadi. Ajarkan dulu akidah, baru yang kedua adalah sholat. Nah sholat pasti akan ditegakkan dengan baik, diniatkan kepada Allah, ada orang atau tidak, dilihat atau tidak, di kamera atau tidak, tapi niatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu ya. Kemudian yang kedua ya. Nah yang kedua dari sholat. Fa in hum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Mu'ad. Kalau orang itu sudah manut sama kamu, akidahnya sudah baik, tauhid tadi, lalu sholat. Nah, ajarkan yang ketiga. Di dalam Islam itu ada yang namanya sedekah, diambil dari orang kaya, diberikan kepada yang tidak berpunya. Nah sekarang saya tanya, tapi nggak usah dijawab dengan lisan. Sedekah itu mengelola apa? Apa mengelola manusia? Apa mengelola perusahaan? Apa mengelola duit? Jawabannya paling gampang mengelola duit. Kalau itu sedekahnya pakai duit. Disitulah Rasulullah memberikan pemahaman kepada sahabat, kalau orang itu akidahnya baik, mengelola duit pasti baik. Transparan, jujur. Tidak mau orang mengambil yang bukan haknya. Karena ada pertanggungjawaban akhirat. Jangankan sampai triliunan, ratusan juta, 100.000 saja dia nggak berani. Sudah terlanjur tak kasihkan anak saya, terlanjur kasihkan istri saya, kemudian saya investasikan, saya mengembalikannya susah. Padahal saya semakin hari semakin tua, semakin mendekati mati. Nanti kalau saya mati, ditanya oleh Allah tentang itu gimana? Inilah kalau orang itu akidahnya kuat, baik, maka saya rasa pengelolaan duit juga akan baik. Kalau kita berpikir yang agak luas, pengelolaan pajak juga akan baik. Kalau dia muslim itu tidak berani dia main-main, apalagi disumpah demi Allah. Nah itu menghadirkan nama Allah SWT.
Nah, kemudian berikutnya yang keempat kata Nabi, fa inhum ata'u kalidzalika wa iyaya wa qaraima amwalihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah mengikuti kamu, urut-urutannya tadi saya sebutkan, mulai dari akidah, salat, zakat, ini yang keempat, ya. Wa iyaya wa qaraima amwalihim. Hak ekonominya rakyat itu berikan. Coba, ini didawuhkan Rasulullah kapan ini? Belum ada negara modern kayak begini, Pak. 1400 tahun yang lalu. Belum ada ilmu mungkin ketatanegaraan barangkali begitu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan, hak ekonominya rakyat berikan. Kalau tidak, ini kan sumber masalah nanti. Ya, ada kedoliman di situ. Ada sesuatu yang tidak transparan. Ada sesuatu yang diinjak, ada sesuatu yang diangkat. Karena hak-haknya rakyat itu tidak diberikan. Coba Nabi itu dari mana saat itu? Tapi tepat ini yang didawuhkan oleh Nabi itu dipakai oleh masyarakat dalam era kapanpun. Dan bukan hanya di negara kita, di berbelahan dunia juga begitu. Yang ketiga, yang terakhir fa in hum ata'u kalidzalika wa iyaya wa qaraima ammalim. Yang terakhir wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya antara takutlah kamu terhadap doanya orang yang diperlakukan tidak adil atau kezaliman, karena orang yang diperlakukan zalim tadi doanya dia antara Allah itu tidak ada sekat. Saya beri contoh, ini jangan terkonsentrasi kemana-mana, tapi konsentrasi kepada ayat saja. Teorinya Pak, sebenarnya Nabi Musa itu tidak akan bisa mengalahkan Fir'aun, teorinya. Kenapa begitu? Kekayaan yang punya Fir'aun, kekuasaan yang punya Fir'aun, tentara yang punya Fir'aun, intelijen yang punya Fir'aun. Nabi Musa hanya mengandalkan apa? Doa. Ya, fa kharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najini minal qaumidz zalimin. Dalam sebuah ayat ini yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, sebenarnya tidak terlalu susah kalau mau menangkap Nabi Musa. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa senjatanya itu cuma dua. Satu, yataraqab, kata ayat itu tadi, waspada. Jadi jangan sembrono, kamu itu dalam ancaman Fir'aun. Kata Allah gitu. Maka yataraqab, waspada. Jangan-jangan orang yang di sebelahmu itu adalah kelompoknya Fir'aun, gengnya Fir'aun, nah begitu ya. Dan seterusnya macam-macam. Ya. Yang kedua berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Itu di ayat Al-Qur'an. Ya Allah selamatkan aku dari orang yang zalim. Hanya itu saja, terserah cara menyelamatkan gimana. Nabi Musa tidak menunjuk Fir'aun beginikan, enggak. Tapi ternyata caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa, bukan Nabi Musa itu diungsikan ke negara lain, atau Nabi Musa itu dikasih mukjizat yang nggak bisa dideteksi oleh Fir'aun. Nah, tapi apa? Fir'aun yang ditenggelamkan. Sebenarnya Fir'aun itu sebelum mati sempat berdoa, minta tobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi mengapa tidak ketika punya jabatan, punya kewenangan? Begitu zalimnya luar biasa kepada rakyat. Oleh Allah malah ditenggelamkan sekalian. Saya rasa cerita ini mulai kita dengarkan, mulai kita dari SD. Ya. Tapi kemudian jasadnya Fir'aun itu disimpan sama Allah. Dan saya rasa penelitian ilmiah itu betul-betul menunjukkan ini Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kenapa oleh Allah Pak disimpan? Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu, kami simpan supaya orang yang hidup setelah kamu bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan main-main dengan doanya orang dizalimi. Maka pesannya Rasulullah tadi kepada sahabat Mu'ad, urut-urutannya sudah betul. Yang kita ambil dari marhalahnya Nabi adalah marhalatul ula. Yang pertama, apa? Tegakkan dulu landasannya adalah akidah tauhid yang benar. Mohon maaf ini bukan politik, saya mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak-bapak, dan ini negara kita. NKRI itu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang merupakan representasi daripada umat Islam Indonesia. Berarti kita punya hak untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai akidah dan tauhid di negara kesatuan Republik Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kalau tadi di bagian awal itu saya menyebut ada marhalatut tauhid. Jadi Nabi itu menguatkan akidah tiap anggota masyarakat yang dipimpin. Kemudian tahap berikutnya adalah marhalatul ukhuwah, yaitu persaudaraan. Itu diwujudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Yathrib. Lalu dipersaudarakan antara umat Islam yang dari Mekah, kemudian dari penduduk asli Madinah, baik yang Ansar maupun yang Muhajirin. Bukan hanya itu, di internal penduduk Yathrib Madinah itu adalah ada suku Aus dan Khazraj yang sering bertikai. Ya, yang sering bertikai. Lalu dipersatukan. Bukan hanya itu, antara orang Islam dengan yang bukan Islam saat itu. Antara orang yang sebagai sahabatnya Nabi dan orang-orang Yahudi. Itu disatukan. Nah, menurut saya kekuatan berikutnya yang dimiliki umat Islam ke depan supaya saya dan kita semua itu bisa memahami, maka masing-masing harus punya wawasan yang betul-betul ada terkait satu dengan yang lain. Umat Islam itu bersaudara. Kita tidak bisa menutup mata adanya perbedaan mazhab, adanya perbedaan warna kulit, ada perbedaan ini dan sebagainya. Tapi ketika tidak menganggap orang yang berbeda itu adalah bukan saudaranya, itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ya. Kalau dia itu tidak dianggap sebagai saudaranya, siapa yang dianggap sebagai saudaranya? Orang yang memusuhi Allah, orang muslim yang tidak memusuhi Allah, walaupun mungkin berbeda visi misinya, barangkali begitu. Beda ubudiyah 1, 2 dan seterusnya, yang itu tidak prinsip, tetapi itu adalah bagian daripada saudara kita. Dan itu adalah ukhuwah. Maka saya menghargai ketika ada dulu seorang tokoh, ya, tokoh nasional, tokoh agama, itu punya gagasan. Sebenarnya dalam konsep Islam itu ada ukhuwah Islamiyah. Jadi di internal umat Islam itu bersaudara. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah, kewilayahan, teritorial, kebangsaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, kemanusiaan. Lintas negara tapi sama-sama kemanusiaannya itu bagian daripada ukhuwah saudara kita. Nah di internal itu saya rasa panjenengan dan kita itu didhawuhi oleh Allah. Saya rasa tidak ada Pak Ustadz, Pak Kiai dan kita semua yang tidak hafal innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Surat Al-Hujurat itu ya. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka berbaik-baiklah dengan sesama saudara itu. Jadi jangan dibalik, mohon maaf ya Bapak-bapak, ini bukan siapa-siapa. Terhadap saudaranya umat Islam itu tidak bersaudara, tapi terhadap orang yang memusuhi Allah, saya pakai istilah memusuhi Allah, ya orang yang maksiat kepada Allah, itu betul-betul sangat amat dianggap sebagai saudaranya. Itu adalah terbalik dalam pemikiran kita. Itu bukan berarti orang yang tidak beragama Islam di dalam negara kita akan kita usir, enggak. Sama sekali tidak. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ukhuwah inilah yang diletakkan oleh Nabi. Teori manapun seorang pemimpin yang mau dielulukan oleh rakyatnya, itu umat itu jangan dipecah, malah disatukan mestinya kalau umat itu mau pecah. Jadi tidak ada alasan seorang rakyat itu ada yang dipimpin dalam kapasitas kita di mana-mana itu tidak mendukung pemimpin itu jika pemimpin itu visi misinya adalah menyatukan umat dan menyatukan rakyat. Ternyata di Islam itu ada konsep begitu. Nah, saya tidak mempengaruhi panjenengan. Ini ada pikiran baru di 1447 Hijriah, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Tentu saja tidak mengabaikan teks-teks ayat Al-Quran, tidak mengabaikan hadis ya. Kalau dulu sepertinya negara ini punya hari raya sendiri, ini negara ini punya hari raya sendiri. Karena melihat yang dilihat itu pakai lihat. Nah, sekarang ada pemikiran. Sekali lagi saya tidak mempengaruhi, tapi ini wacana. Silakan aja yang setuju dan yang tidak setuju, toh dibuka. Untuk bagaimana seluruh dunia umat Islam itu adalah punya kalender yang tunggal. Ini kan ukhuwah juga itu, bagian daripada yang digulirkan itu ukhuwah. Matlaknya satu,
Munculnya bulan itu satu, mengapa bisa bervariasi seluruh dunia dan begitu. Nah, silakan dikembangkan dalam berbagai wacana, tapi ini adalah supaya merangsang kita berpikir. Nah, kemudian yang ketiga, marhalah yang ketiga saya tidak terangkan, itu al-istidad, persiapan. Sekuat-kuatnya yayasan, sekuat-kuatnya organisasi, sekuat-kuatnya negara, itu pasti ada orang lain yang mau ngerecokin negara itu. Maka Rasulullah juga meletakkan landasan, apa? Istidad, persiapan. Kalau jenengan baca di Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, persiapan yang utama adalah ar-ramyu. Saya nggak nguraikan panjang lebar. Apa ar-ramyu itu? Melempar, bahasanya kitab. Itu kalau diterjemahkan dalam 2025 itu menembak, mengebom dan sebagainya. Mengapa kok begitu? Bayangkan kalau satu negara umat Islam itu tidak pandai, tidak punya persenjataan yang canggih begitu. Gampang saja diopok-opok oleh orang lain di era sekarang ini. Pasti. Ketika perang di bidang ekonomi sudah kalah, ketika perang di bidang budaya sudah kalah, ketika perang di bidang media sudah kalah, maka pertahanan terakhir mau tidak mau adalah peperangan fisik maksudnya. Ini bukan provokasi Pak, tapi ini memberi pencerahan aja, ya, bahwa ini sudah ditekankan oleh Nabi, al-istidad, persiapan itu sangat penting. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapan untuk menghadapi mereka itu dengan berbagai kekuatan. Tapi oleh Rasulullah wa a'iddu lahum dalam surat itu, dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Anfal itu diterjemahkan oleh Nabi menjadi ar-ramyu, melempar. Nah, itu diterjemahkan 2025 jadi beda. Nah, jenengan sudah setiap hari mendengarkan. Bayangkan kalau satu negara kuatnya akidahnya kayak apa, kuatnya ekonominya kayak apa, kuatnya budayanya kayak apa, kalau tidak punya kekuatan secara fisik, saya rasa mudah dihabisi oleh orang lain. Ya, seperti yang kita dengarkan dan kita lihat sekarang. Yang terakhir, tahqiqun nasr. Pasti kalau urut-urutannya tadi dipakai, maka ada kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa urut-urutannya? Saya ulangi, saya tidak uraikan. Marhalatul tauhid, kekuatan akidah tauhid. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, kekuatan bersaudara di antara umat Islam. Dan yang ketiga adalah al-istidad, persiapan tadi. Baru yang terakhir, tahqiqun nasr. Allah akan memberikan pertolongan. Intan suruwaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mudah-mudahan di era-era yang akan datang, zaman-zaman yang akan datang, masa depan itu di tangan umat Islam. Dan ketika masa depan itu di tangan umat Islam, saya rasa rahmat itu akan bisa dirasakan oleh semua komponen, bukan hanya umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi